kita hari ini harus bisa sanggup untuk meluangkan harta kita, untuk memberikan sedikit rezeki kita, untuk memberikan pertolongan, bantuan kepada siapa yang membutuhkan. Karena sejatinya tidak berkurang, itu bertambah. Jalan-jalan ke pasar Jumat. Selamat datang di ruang konten Sedekah Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hasinah dimanapun berada, semoga kita senantiasa Allah limpahkan keberkahan, Allah berikan kemudahan, serta Allah senantiasa jaga kita untuk dijauhkan dari keburukan dan senantiasa terbimbing dalam jalan kebaikan. Sahabat Hasinah, apa yang lahir di pikiran kita ketika kita mendengar kata-kata seperti pelit, medit, koret, bakhil, dan lain sebagainya yang konotasinya menunjukkan atau memberikan predikat bahwa orang yang dikatakan seperti ini adalah orang yang sangat sulit membantu, orang yang sangat tidak ingin kehilangan hartanya untuk memberikannya kepada orang lain atau menolong orang lain. Nah, karena ini saya ingin mengajak sahabat Hasinah seluruhnya mengambil kisah dan pelajaran dari seorang pengikut Hanafi bernama Hazim Al-Hanafi. Beliau dikenal sebagai seorang yang jadab. Jadab ini artinya berperilaku cenderung aneh untuk menutupi kewaliannya. Nah, kisah ini saya ambil dari buku Hikmatul Aulia wa Tabaqat Al-Asfiya. Hazim Al-Hanafi ini seorang yang terkenal karena tidak pernah satu kali pun memalingkan wajah dan dirinya dari seorang peminta-minta, meskipun yang ia berikan hanya satu butir bawang. Nah, dari sini saja sekilas kita langsung bisa mengambil pelajaran apa? Bahwa memberi tidak harus banyak, tidak harus dengan uang. Setidaknya kita berupaya untuk tidak memalingkan diri kita dari seorang yang meminta-minta. Hingga satu ketika, kisahnya, karena Hazim Al-Hanafi ini juga memiliki istri dan memiliki anak, tentu sebagai suami ia memiliki kewajiban. Kewajiban apa? Untuk menafkahi anak dan istrinya. Hingga satu ketika ia hanya memiliki uang 3 dinar saja. Hanya uang 3 dinar saja. Harus memenuhi kebutuhan harian anak dan istrinya seperti makan. Ketika duit ini hanya ada 3 dinar dan ia butuh untuk beli makan, datang seorang pengemis ke rumahnya. Satu pengemis dikasih 1 dinar. Datang lagi satu pengemis dikasih lagi 1 dinar. Tinggal 1 dinar tuh duit dia. Akhirnya datang yang ketiga, dikasih 1 dinar itu habis, dia nggak punya apa-apa, sampai istrinya protes. Apa kata istrinya? Istrinya bilang, kok saya nggak disisain gitu? Apakah tidak ada sepeser pun bagian untuk kami? Santai saja Hazim merespon omelan istrinya ini dengan apa? Pergi ke masjid, ditinggal pergi ke masjid. Artinya begini, ini juga bukan sebuah alasan ketika nanti diomelin langsung cabut ke masjid, enggak ya, tapi bagaimana kejadian setelah ini yang harus kita lihat. Istrinya meskipun menegur dan mungkin waktu itu marah, tetapi ia mengambil tindakan untuk tetap menyediakan makan malam meskipun dengan cara menghutang. Sehingga ia menyiapkan makan malam dari uang yang ia pinjam tadi. Karena Hazim ini belum pulang dari masjid, ia beres-beres tuh di kamarnya. Ternyata dia ngerapiin, dia ngeberesin, dia menemukan berceceran uang dinar. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana ketika ia tadi mengeluh, lalu ia mendapati banyak uang dinar di balik tempat tidur suaminya. Ketika Hazim Al-Hanafi ini pulang dari masjid, istrinya bilang, terima kasih karena engkau telah meninggalkan nafkah ini untuk kami. Hazim bingung karena dia nggak ngerasa ninggalin apa-apa kan. Duitnya cuma 3 dinar, dikasih pula. Kok tiba-tiba istrinya bilang terima kasih karena sudah menafkahi kami. Kamu nih
kenapa gitu, saya ini nggak meninggalkan apa-apa tadi. Akhirnya dibilang kalau misalkan tadi istrinya menemukan sekumpulan uang dinar di balik kasurnya. Akhirnya Hazim mendatangi istrinya, menyampaikan bahwasanya ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada mereka karena telah memberikan rezekinya. Hadirin yang berbahagia, satu logika yang sangat baik saya rasa untuk memaknai kisah ini adalah, andaikan kita adalah sebuah gelas, sebut saja ada 5 gelas, Allah adalah teko yang memberikan air pada gelas-gelas tersebut. Setiap satu gelas diisi sampai penuh, diisi sampai penuh. Ternyata yang di sini nih gelasnya diisi air cuma sedikit. Andai pun kita menuangkan bagian air ke dalam gelas yang kurang tadi, maka Allah akan isi lagi air di bagian gelas kita. Terus begitu. Bahkan jikalau kita meniru kalkulasi Al-Quran, ketika satu kebaikan dalam bentuk sedekah tadi dibalas dengan satu kebaikan di mana tiap cabangnya ini ada 7 cabang dan setiap cabang ini ada 100 kebaikan, maka otomatis kita juga diberikan kemampuan seolah-olah mengisi satu gelas tadi sama dengan mengisi 700 gelas, dan tadi akan Allah balas lagi, Allah akan isi air kita lagi. Maka dari itu, memberi atau menolong dalam bentuk harta bukan semata-mata memberi, tapi ini adalah merupakan investasi, jalan investasi yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kapan ngambil depositnya? Ya di akhirat. Makanya kita hari ini harus bisa sanggup untuk meluangkan harta kita, untuk memberikan sedikit rezeki kita, untuk memberikan pertolongan, bantuan kepada siapa yang membutuhkan. Karena sejatinya tidak berkurang, itu bertambah. Maka dari itu, belajar dari Hazim Al-Hanafi yang memiliki keteguhan hati dan keistiqomahan dalam kebaikan. Semoga sahabat Hasinah dan juga saya sama-sama bisa mempraktikkan apa yang telah dicontohkan oleh Hazim Al-Hanafi. Baik, terima kasih. Berjumpa lagi di lain waktu. Semoga ada kemanfaatan yang bisa sahabat ambil. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.